Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Ninca akan bawain alur cerita film yang berjudul The Taming of the Shrew. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. We'll be home soon. I've missed you. Bye. Have a nice day. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Casca yang merupakan seorang ilmuwan lebah. Pagi itu, dia memergoki pacarnya Bob yang kebetulan seorang ilmuwan juga sedang berpush rank dengan rekan kerjanya sendiri. Karena sakit hati, Casca pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Kampung halaman Casca ada di sebuah pedesaan terpencil di negara Polandia. Sesampainya di sana, Casca mendapati kakaknya Jethro akan menjual rumahnya kepada seorang wanita bernama Agatha. Casca tentu saja tidak menyetujui karena rumah itu merupakan warisan dari orang tua mereka. Pada akhirnya, penjualan rumah tersebut dibatalkan dan Casca meminta kunci rumah mereka. Albo nie kupuję nic. Pani prezes, a rodzina twoja! Szlaban trafił! Saat keluar, Casca mendapatkan telepon dari Bob. Dia pun termenung sejenak dan secara tidak sadar kopernya berjalan sendiri karena dia sedang berada di jalanan yang menurun. Koper tersebut pun mengenai motor yang dikendarai oleh seorang pria. Alhasil, pria itu pun terjatuh dari motornya. Namun di sini Casca malah balik marah karena isi kopernya tercecer di tengah jalan. Moglibyśmy? No. Ternyata pemuda bernama Patrick itu adalah adik dari Agatha. Kedatangan Patrick ke sana adalah karena dia ingin meminjam uang dari Agatha. Agatha tentu saja mau membantu adik tercintanya itu, namun dengan jaminan saham Patrick. Agatha juga meminta agar Patrick merayu Casca agar mau menjual rumahnya. Zbudować dom, a jednak muralka robi mi Singkat cerita, Casca pun sampai di rumah. Dia menikmati pemandangan pedesaan sambil meneguk segelas kopi. Tak lama kemudian, datanglah sang Bu RT yang bernama Marilla. Mereka berdua pun temu kangen saling melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Idę od razu nami całość, a umą łap zlinisz. Już, dochodzę po... Malam harinya, hujan badai terjadi dan semua atap rumahnya bocor akibat sudah lama tidak ditinggali. Casca pun berusaha menampung kebocoran dan menjaga agar lilin di rumahnya tidak mati. Kebetulan listrik di daerah tersebut juga masih susah, jadi kalau malam mereka memang harus menggunakan lilin. Secara tidak sengaja, Casca melihat ada seseorang di luar yang sedang kesulitan mendirikan tenda. Karena kasihan, Casca pun akhirnya keluar rumah dan menghampirinya. Ternyata pria itu adalah Patrick, yang dimana saat itu motornya sedang mogok. Saat Casca berniat membantu, tenda milik Patrick terbang tertiup angin. Akhirnya mau tidak mau, Casca pun menawarkan Patrick mampir ke rumahnya untuk berteduh. Szczególnie dla niedźwiedzi! Mam nadzieję, że jakiś zazdrosny górol. Sesampainya di dalam rumah, tanpa aba-aba, Casca mulai melepaskan pakaiannya. Bak kucing yang ditawarin ikan, Patrick pun langsung bersemangat dan mengajak Casca mabar push rank. Namun itu ternyata adalah akal-akalan Casca untuk membuktikan kalau cowok itu semua sama aja. Casca pun melemparkan pakaian ganti untuk Patrick dan pergi dengan perasaan kesal. Beberapa saat kemudian, Patrick melihat ada dua pria asing yang hendak mencuri kandang lebah. Patrick pun memarahi mereka, dan mereka berdua malah menghancurkan kandang lebah milik Casca. Casca pun salah paham dan mengira bahwa Patrick lah yang telah menghancurkannya. Alhasil, Casca pun marah dan mengusir Patrick dari rumahnya.
Idzie stąd! Keesokan paginya, Patrick pergi ngopi di warkop terdekat. Secara tidak sengaja, dia mendengar Jethro yang sedang mencari pria untuk membujuk adiknya. Patrick pun langsung menawarkan diri dan dia berjanji akan meyakinkan Casca untuk menjual rumahnya. To są nas. Sementara itu, Casca pergi ke tukang kayu untuk membeli kayu dan memperbaiki atapnya. Namun, ternyata kayu-kayu tersebut sudah dibuking oleh seseorang. Saat Casca ingin membeli sarang lebah, penjual juga menolaknya. Seolah-olah ada orang yang memonopoli di balik ini semua. Miała gadać, jako ją z pasieką gazdować. Swoją se zrób. Tentu saja orang yang memonopoli itu semua adalah Patrick dan Jethro. Hal itu dia lakukan demi mendapatkan hati Casca dan akhirnya bisa membujuk Casca untuk menjual rumahnya. Dan tentu saja Jethro akan mendapatkan banyak uang jika rumah tersebut berhasil terjual. Untuk melancarkan aksinya, Patrick pun kembali mendatangi rumah Casca. Dia membawakan beberapa sarang lebah dan menawarkan bantuan untuk memperbaiki atap rumah Casca. Tiba-tiba, Patrick pura-pura terjatuh dan berakting agar dirawat oleh Casca. Sebenarnya, selain ingin membantu kakaknya, Patrick memang tertarik dengan Casca. Chcesz płacić? Proszę bardzo, twój dach. No, daj. Chociaż... Powoli, powoli. Wolałbym. Saat Casca keluar mengambil bantal, tanpa dia sadari dia malah diam-diam mengintip Patrick dari sebuah lubang. Tidak bisa dipungkiri, Casca juga mulai tertarik dengan Patrick. Apalagi muka Patrick emang gak jelek-jelek amat dan bodinya sangat menggoda. Ba jednak potrzebuję pomocy. Ja też. Saat akan mabar pushrank, sialnya Bu Marilla datang dan mempergoki mereka. Ternyata Casca memanggil Marilla untuk mengobati punggung Patrick. Dziękuję bardzo. Nie ma potrzeby. Nie ma za co! Beberapa hari kemudian, Patrick kembali mengunjungi rumah Casca. Patrick mengatakan kalau dia sedang mencari kontrakan. Tanpa pikir panjang, Casca pun menawarkan agar Patrick menyewa kamarnya saja. Kebetulan di rumahnya ada satu kamar kosong yang memang tidak digunakan. Casca mau menyewakan dengan satu syarat, bahwa dia tidak mau mabar pushrank dengan Patrick. Mendengar hal itu, Patrick malah ketawa dan semakin merasa tertantang. Hari itu, Casca akan mengurus peternakan lebahnya. Casca sudah memutuskan bahwa dia akan menetap di sana. Selagi dia pergi, Casca meminta tolong agar Patrick memotong kayu bakar. Patrick yang memang berniat mengambil hati Casca pun langsung bersemangat mengambil kapak dan mulai memotong kayu. Setelah Casca pergi, Patrick langsung memanggil pasukan untuk membantunya. Pokoknya Patrick menghalalkan segala cara untuk meluluhkan hati Casca. Sesampainya di rumah, Casca pun melongo saat melihat tumpukan kayu yang sudah dipotong rapi. Tidak hanya itu saja, Patrick juga akan memperbaiki keran air yang bocor. Nie chcesz sobie zrobić przerwy? Malam harinya, Casca melihat rumahnya yang sudah rapi dan dipenuhi lilin-lilin romantis. Casca pun merasa berterima kasih dan langsung mengeluarkan minuman untuk Patrick. Mungkin tidak hanya minum bareng, malam itu Casca bisa saja menawarkan kebun apemnya kepada Patrick. Namun saat akan mengetuk pintu, Casca tiba-tiba ragu dan mengurungkan niatnya. Mungkin gengsi kali ya, masa cewek duluan yang maju. Keesokan paginya, Patrick melanjutkan pekerjaannya dan merenovasi rumah Casca. Sementara Casca akan pergi berburu lebah. Casca pun meminta Patrick agar menemaninya. Tentunya Patrick tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut dan langsung mengiyakan ajakan Casca. Nie, po prostu nie chcę ich Wszystkie naraz czy pojedynczo? Nie zamierzam. Nic ci nie zrobią, jeżeli ich nie... Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di sebuah hutan. Sambil membantu Casca, Patrick pun sambil menggoda Casca tipis-tipis. Mereka berdua pun kembali terbawa suasana dan hampir melakukan perpushrangan duniawi. Albo poszukaj tych 8 kot. Kłaniam? Daj ze pokój. Ona se świetnie do... Zwariował.
ci na mnie zależy, a trochę czy nawet Keesokan harinya, Patrick tiba-tiba mengikuti lomba memotong kayu untuk mengambil hati Casca. Tentu saja Patrick telah menyogok para peserta lain agar dirinya bisa menang. Namun hampir saja terjadi sebuah tragedi yang bisa membahayakan nyawa Patrick. Kaśka! Casca yang khawatir sekaligus kesal menyuruh Patrick untuk tidur di luar malam itu. Beberapa saat kemudian, Casca mendapatkan telepon dari kantor pos yang mengatakan bahwa pesanan Ratu Lebahnya sudah sampai sejak 2 hari yang lalu. Casca pun panik, dan Patrick pun menawarkan tumpangan dengan menggunakan motornya. Sayangnya sesampainya di sana, ternyata mereka terlambat dan kantor pos sudah tutup. Casca pun kecewa dan hampir saja menangis. Namun beruntungnya Patrick berhasil membujuk petugas untuk membukakan kantor posnya. Dan yang lebih hokinya lagi, ternyata lebah yang dipesan Casca masih hidup. Saking senangnya, Casca pun refleks memeluk Patrick. Casca pun merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Patrick atas bantuannya hari itu. Sebagai rasa terima kasih, Casca pun menghadiahkan kue apemnya kepada Patrick. Zobacz, jak się ożywiły. Nie zawsze. Ale tak. Keesokan paginya, Casca tidak sengaja melihat telepon masuk dari Agatha ke HP Patrick. Casca pun akhirnya tahu bahwa Patrick adalah adik Agatha. Dan selama ini, Casca sadar bahwa dia telah dimanfaatkan oleh Patrick. Sementara Patrick menemui Jedrus untuk mengaku bahwa selama ini yang akan membeli tanah Jedrus adalah kakaknya. Namun Patrick juga mengatakan bahwa dia tidak bisa membohongi perasaannya sendiri kalau dia telah jatuh cinta kepada Casca. Jedrus penguarah dan hendak menghajar Patrick. Ja, teraz next! Gówno do most! Di saat yang bersamaan, Casca juga datang dan memperkeruh suasana. Patrick berusaha menjelaskan kalau semuanya hanyalah salah paham, namun Casca yang sudah terlanjur kecewa pun pergi tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Patrick. Kaśka, zaczekaj! Patrick pun sadar bahwa selama ini dia telah ditipu oleh kakaknya. Ternyata tujuan Agatha ingin membeli rumah Casca karena di sana terdapat harta karun yang sangat berharga, yang dimana itu merupakan milik keluarga Casca. Patrick pun kemudian menemui Agatha dan mengatakan bahwa Casca mau menjual rumahnya. Patrick mengambil uangnya dan pergi dari sana. Pogadamy o tym później. Sementara Casca telah mengemasi barang-barangnya dan dia akan kembali ke kota. Tiba-tiba datang bapak-bapak peternak lebah yang mengajak Casca untuk bekerja sama. Seluruh peternak lebah di desa itu juga ingin bekerja kepada Casca. Tidak hanya itu, Jedrus juga tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa dia tidak jadi menjual rumah mereka. Jedrus juga ingin membangun peternakan lebah untuk Casca. Casca pun kebingungan, tapi di satu sisi dia merasa senang. Prezes. Dzień dobry. Sementara itu Patrick ternyata menjebak Agatha dengan mengarahkan Agatha membeli tanah properti lain. Sierścioku, co ty tak sama tu siedzi? Sedangkan Casca yang sedang duduk sendirian di pesta pernikahan saudaranya, tiba-tiba Patrick datang dan menanyakan penginapan kepada Casca. Casca pun tahu bahwa semua ini adalah perbuatan Patrick agar dia tetap tinggal di sana. Trafiła kosa na kamień, co? Di akhir film terlihat Casca dan Patrick yang akhirnya hidup bahagia di desa tersebut, dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys!